Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Ramadhani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang peraturan hukumnya berada di luar kitab undang-undang hukum pidana, yaitu ada korupsi. Tindak korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berisikan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu sendiri. Korupsi dirumuskan ke dalam 7 jenis tindak pidana merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pertama, ada suap menyuap. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, pemalsuan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Dan yang terakhir, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, tambahan penuntutan pelaksanaan, penetapan, hakim dan keputusan pengadilan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditinggalkan ke penuntutan, di mana pemeriksaan sidang di pengadilan adalah merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Dari segi sumber informasi yang diperoleh, kejaksaan mengenai adanya dugaan tindakan pidana korupsi didapat melalui pertama, pencarian sendiri, kedua, memperoleh informasi dari masyarakat sekitar. Dalam melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, mengumpulkan data atau informasi berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang administrasi intelijen justisial kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan data bukti terhadap gejala indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibantu oleh jaksa dan tata usaha. Tahapan yang kedua adalah tahapan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana bermaksud untuk menentukan sikap bejat penyelidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak-tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan harus melakukan beberapa kegiatan di antara: pertama, membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada KPK. Kedua, pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dalam format surat biasa disebut P9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka. Tiga, penyampaian surat panggilan. Yang terakhir adalah penuntutan. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di intern, kejaksaan disebut bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang, yaitu pra-penuntutan dan penuntutan. Dalam pra-penuntutan, setelah adanya surat perintah dimulai penyidikan, maka jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan memeriksa berkas perkara tahapan pertama yang diajukan oleh penyidik. Kemudian,
masuk dalam bidang penuntutan di mana Kejaksaan membuat surat P16A yaitu menunjukkan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Sementara itu, untuk tenggang waktu penyidikan korupsi disebut diberi waktu 3 bulan sebagaimana surat edaran Jaksa Agung tentang mempercepat proses penanganan perkara korupsi se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.